Harun sudah sangat frustasi membujuk istrinya sejak semalam. Memang semalam Sandra tetap mengizinkannya untuk tidur di kamar tetapi wanita itu tidak berbicara sama sekali padanya, bahkan sampai pagi ini. Dan, mau dibuatkan kopi. Tawar Bu Nur membuat fokus Harun pecah. Gak usah Bu, saya juga sudah mau berangkat. Tolak Harun seraya beranjak dari duduknya untuk mendekati sang istri. Sayang, aku berangkat ya. Baik-baik di rumah, aku pulang cepat kok. Ucap Harun mengusap kepala Sandra dan menciumnya. Sandra tak bergeming, ia tetap asik memakan sarapannya tanpa memperdulikan suaminya yang sudah mau berangkat. Sebenarnya Sandra ingin sekali memeluk Harun namun rasa kesalnya mengalahkan keinginannya itu. Mau aku belikan sesuatu saat pulang nanti? Tanya Harun berharap istrinya itu akan meminta banyak hal dan cepat memaafkannya. Tersiksa sekali rasanya tak diajak bicara oleh sang istri, tidur berdua seperti tidur sendiri. Harun benar-benar sudah bucin akut terhadap Sandra. Enggak, jawab Sandra singkat. Masih marah? Tanya Harun seraya menarik kursi sebelah Sandra untuk dirinya duduk. Gak tahu, jawab Sandra sekenanya. Maaf sayang, janji gak gitu lagi. Nanti kalau lembur aku kabarin kamu, ucap Harun menunjuk dua jarinya pada Sandra. Gak mau, kamu jahat banget. Kamu gak tahu aku nungguin kamu lama karena khawatir takut terjadi apa-apa sama kamu. Aku kepikiran si mak lampir itu, gimana kalau dia berhasil godain kamu hiks, sahut Sandra emosional sampai menangis di hadapan Harun. Harun terkejut melihat istrinya menangis, segera ia membawa Sandra ke dalam pelukannya dan mengusap bahu serta rambut panjang istrinya dengan lembut. Maaf sayang, maafin aku karena udah buat kamu khawatir. Soal Isabel, jangan pikirkan dia gak mungkin bisa godain aku karena aku udah punya istri yang lebih menggoda. Sahut Harun bercanda sekedar untuk mencairkan suasana. Mas, pekik Sandra memukul dada Harun karena kesal, bisa-bisanya sedang serius begini Harun bercanda. Jangan marah ya cantik, gemes banget kalau ngeliat nyonya Harun ngamuk begini. Desis Harun mencubit pipi Sandra dengan gemas. Udah sana berangkat, usir Sandra di mana dibalas gelengan kepala oleh Harun. Hari ini aku libur, Weli, ujar Harun meledek Sandra. Ia sengaja berpura-pura rapi padahal hari ini memang berniat untuk libur dan mengajak istrinya jalan-jalan. Kok libur? Tanya Sandra seraya melepaskan pelukan Harun yang begitu membuatnya nyaman. Mau ajak Dede jalan-jalan, beli sesuatu mungkin. Jawab Harun mengusap perut Sandra yang memang sudah mulai terasa sedikit membesar. Mau kemana? Tanya Sandra serius. Kamu maunya kemana? Ada tempat yang ingin dikunjungi. Tanya Harun menatap manik hitam milik istrinya. Yum mau ke pantai, kayaknya enak minum es kelapa di pinggir pantai. Jawab Sandra dengan suara manja. Harun tampak berpikir, ia melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi dan ini hari kerja pasti jalanan akan macet. Tapi demi istri tercinta ia akan menurutinya. Baiklah, kamu siap-siap apa yang mau dibawa. Gak usah bawa makan nanti kita beli aja. Tutur Harun membuat Sandra menatap bahagia pada suaminya. Beneran, Mas? Tanya Sandra meyakinkan. Iya, sayangku. Sana siap-siap dan jangan lupa bawakan aku pakaian siapa tahu mau berenang. Jawab Harun sambil mengusap kepala istrinya. Sandra segera berlari ke kamarnya, Harun sampai terkejut melihat istrinya yang berlari karena terlalu senangnya. Takut terjadi sesuatu pada sang istri, segera Harun mengejar istrinya ke kamar. Sayang, jangan lari-larian kayak tadi dong. Bahaya, cicit Harun dengan lembut. Sandra yang mendengar hal itu lantas menoleh pada suaminya, ia tahu sudah melakukan kesalahan dengan berlari padahal ia tahu sekali apa bahayanya. Maaf ya, Mas, aku terlalu senang, ucap Sandra menyesal. Ia tidak apa-apa, lain kali jangan tutur Harun diangguki oleh Sandra. Harun berganti pakaian menggunakan celana santai pendek berwarna hitam dengan kaos putih yang mencetak jelas bentuk tubuhnya. Sementara Sandra mengenakan dress putih dengan panjang di atas lutut. Sudah, tanya Harun setelah Sandra memasukkan masing-masing pakaian mereka ke belakang kursi penumpang. Sudah, jawab Sandra mengangguk antusias. Baiklah, ayo kita berangkat. Ucap Harun menyalakan mobilnya lebih dulu. Bu kita berangkat dulu ya, ibu jaga rumah. Ucap Sandra pada Bu Nur yang mengantar mereka sampai depan rumah. Baik, hati-hati ya dan Nona. Balas Bu Nur. Harun tancap gas meninggalkan rumahnya,
ia berniat untuk mengajak istrinya ke Pantai Anyer. Ya memang sebenarnya di Jakarta pun ada pantai tetapi ia mau menghabiskan waktu bersama istrinya karena itu ia memilih pantai yang lebih jauh. Kita mau kemana, Mas? Tanya Sandra menoleh pada Harun yang terlihat fokus menyetir mobilnya. Ke pantai dong sayang, tadi katanya mau ke pantai. Jawab Harun menoleh sesekali pada Sandra. Maksud aku pantai mana, bukan Ancol. Tanya Sandra dijawab gelengan kepala oleh Harun. Baiklah, aku ikut saja kemanapun kamu membawaku. Tukas Sandra dibalas senyuman oleh Harun. Sementara itu di kantor Harun, terlihat seorang wanita tengah membuat keributan pagi-pagi. Bak seperti orang gila yang datang dengan marah dan memaksa ingin bertemu dengan Harun meski resepsionis mengatakan Harun tidak ada di kantor. Di mana Harun? Aku ini kekasihnya. Kalian semua bisa dipecat jika berani melarangku. Ucap Isabel berteriak. Nona Isabel, seseorang datang menghampiri Isabel yang langsung mendapat tatapan tajam darinya. Di mana Harun? Aku mau menemuinya, tanya Isabel. Tuan Harun tidak berada di kantor, hari ini beliau libur. Jawab Aska datar dan dingin. Kenapa dia libur? Dia bukan seperti biasanya yang meninggalkan pekerjaan. Tanya Isabel yang hanya dibalas senyuman miring oleh Aska. Tuan Harun mau libur atau tidak itu bukan urusan Anda, lagi pula Anda siapa, berani membuat kekacauan di kantor orang bahkan memaksa menemui Tuan Harun. Ejek Aska menatap jijik pada mantan tunangan atasannya itu. Aku adalah calon istri Harun jika kau lupa, Aska. Aku akan mengatakan jika kau bersikap tidak baik padaku dan lihat apa yang Harun lakukan padamu. Tekan Isabel dengan begitu percaya diri. Katakan apa yang ingin Anda katakan, yang terpenting sekarang adalah pergi dari sini sebelum saya panggil keamanan. Usir Aska menunjuk pintu keluar. Lihat saja, aku akan membalas siapapun yang berani menghalangi jalanku dan Harun. Termasuk dirimu, ancam Isabel yang hanya dibalas tawa kecil oleh Aska. Aska menghela nafas, tak akan ia biarkan Isabel merusak rumah tangga bosnya. Ia bisa melihat perbedaan yang sangat jauh antara Isabel dan Sandra karena itu Aska tak akan membiarkan Harun kembali masuk dalam perangkap nyamuk wanita itu. Deburan ombak disertai kicauan burung terlihat begitu selaras, bagai alunan musik indah yang mengalun di telinga daun-daun kelapa bergoyang karena tertiup angin. Di bawah pohon besar terdapat pasangan suami istri yang sedang menikmati kesegaran mata serta tubuh mereka yang tertiup angin. Panas ya, sayang. Kita pindah yuk, ajak Harun yang dijawab gelengan kepala oleh Sandra. Wanita itu asik melihat-lihat pengunjung lain yang berenang, niatnya tadi ingin berenang juga tapi Harun melarangnya karena cuaca yang begitu panas. Nanti kulit kamu hitam, sayang. Ucap Harun mengusap lengan Sandra yang terlihat putih mulus. Sandra menghela nafas, benar apa yang dikatakan suaminya. Sangat sulit untuk membuat kulit menjadi putih sedangkan membuatnya hitam sangatlah mudah. Iya deh, ayo, sahut Sandra menggandeng tangan Harun dan mengikuti kemanapun suaminya membawanya. Katanya mau minum es kelapa, gak jadi. Tanya Harun menoleh pada Sandra yang terlihat sedang berpikir. Aku mengerti, selera minum es kelapa pasti sudah hilang. Ucap Harun mengerti mood Sandra yang berubah-ubah. Hehehe, pengertian sekali suamiku. Cicit Sandra tersenyum senang. Apa yang Dede inginkan? Tanya Harun seraya mengusap perut istrinya. Mau makan seafood? Jawab Sandra menunjukkan deretan giginya yang putih. Tidak ada seafood yang buka di siang hari, sayang. Tapi jika kamu ingin, ayo aku akan memberikannya. Ajak Harun entah kemana akan membawa Sandra. Berjalan di atas pasir putih yang begitu lembut membuat Sandra dan Harun seakan sedang melakukan terapi. Meskipun pasirnya terasa panas karena teriknya matahari tak membuat mereka ingin memakai alas mereka. Sambil berjalan Harun tak henti memainkan ponselnya tetapi Sandra tak berniat untuk bertanya karena ia pikir itu masalah pekerjaan. Kita kok kesini? Tanya Sandra melihat penginapan mewah di depan matanya. Katanya mau seafood, ya kita kesini dong cantik. Jawab Harun kemudian mengajak Sandra masuk ke dalam penginapan. Selamat datang Tuan dan Nyonya Pradipta, mari silahkan. Ucap seorang wanita dengan begitu sopan, sepertinya dia salah satu pekerja di penginapan. Sandra mendongak menatap suaminya, ia heran sekali dengan wanita itu yang langsung mengajaknya ke sebuah ruangan yang menghadap ke pantai. Mohon ditunggu, Tuan dan Nyonya. Ucap pelayan itu kemudian pergi meninggalkan Harun dan Sandra. Mas, kok dia langsung ajak kita ke sini aja?
Kita kan belum pesan apapun, bisik Sandra yang dibalas senyuman oleh Harun. Mungkin dia tahu jika kamu Nyonya Sandra, sedang ingin makan seafood secepatnya sebelum moodnya berubah lagi. Jawab Harun bercanda. Aku serius, Mas. Desis Sandra mengerucutkan bibirnya karena kesal. Penginapan ini punya Mama, jadi dia kenal siapa kita dan aku sudah memesankan seafood yang kamu mau sebelum kita sampai tadi. Jelas Harun yang dibalas tatapan melotot oleh Sandra. Penginapan mewah ini milik Mama. Tanya Sandra terkejut. Sudah lupakan, kita juga akan menginap 1 malam di sini dan akan kembali besok, oke sayang. Ucap Harun yang hanya dibalas anggukan kecil oleh Sandra. Hari semakin sore, Sandra dan Harun sudah standby di pinggir pantai untuk menikmati sunset bersama. Sandra asik melihat sunset sementara si Harun justru sibuk memeluk dan menciumi kepala istrinya. Mas, lihatlah begitu indah. Ucap Sandra menunjuk ke arah laut yang membentang luas. Iya sayang lihatlah, tetapi aku lebih suka memeluk. Bisik Harun tepat di telinga Sandra membuat wanita itu merinding. Mas, kita ke penginapan saja yuk. Sandra benar-benar istri yang pengertian sekali. Dia tahu jika suaminya sedang membutuhkannya. Makin cinta jadinya aku, pungkas Harun mencium pipi Sandra kemudian mengajak istrinya kembali ke penginapan. Sandra hanya bisa tersenyum menatap suaminya yang seperti dikejar hutang. Mereka berjalan tapi seperti berlari meski masih menjaga langkah mereka takut jika dirinya akan jatuh. Sesampainya di penginapan, sapaan terdengar oleh Harun dan Sandra namun hanya Sandra yang membalas sapaan sopan pegawai itu. Harun membuka pintu kamar kemudian menutup dan menguncinya, ditatap wajah cantik istrinya yang sedang tersenyum manis. Senyuman yang Harun akui hanya miliknya. Kenapa Tanya Sandra mendekat sambil mengelus-elus rahang Harun yang terlihat mengeras. Mandi yuk, ajak Harun dan tanpa menunggu jawaban ia langsung menggendong Sandra dan mengajaknya masuk ke dalam kamar mandi. Boleh sayang, tanya Harun yang dijawab anggukan serta senyuman oleh istrinya. Harun lantas melanjutkan kegiatannya. Setelah 1 jam di dalam kamar mandi akhirnya Sandra dan Harun menyelesaikan kegiatan panas mereka. Harun membantu Sandra mengeringkan tubuh dan memakai baju yang entah didapat dari mana karena Sandra tadi hanya membawa baju untuk berenang dan baju yang ia pakai tadi siang. Ini baju siapa, Mas? Tanya Sandra ketika Harun sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Baju kamu dong, masa baju aku? Jawab Harun terkekeh. Maksudnya dari mana? Aku kan gak bawa baju selain baju untuk berenang dan itu pun ada di mobil. Ujar Sandra mendongak melihat wajah Harun dari bawah. Sepertinya ada seseorang yang membelikannya untuk kamu sebagai hadiah, sahut Harun menaik turunkan alisnya. Hahaha lucu sekali, terima kasih banyak, sayang. Ucap Sandra memeluk perut kotak-kotak Harun yang masih hanya handuk yang menutupi pinggang sampai lututnya. Iya sayang terus saja peluk jika mau di dalam kamar sampai besok dan kita makan malam di kamar saja, tegur Harun. Takut Masnya gak kasih istirahat. Canda Sandra melepaskan pelukannya dari sang suami. Balas Harun mengedipkan matanya genit pada istrinya. Matanya kelilipan ya, Mas. Ledek Sandra tergelak melihat kelakuan suaminya. Harun hanya bisa ikut tersenyum melihat tawa bahagia Sandra. Kebahagiaan yang Sandra rasakan membuat Harun merasa berhasil membahagiakan istrinya dan semoga kedepannya akan lebih banyak kebahagiaan lagi yang bisa ia berikan pada istrinya, Sandra.